Iya, silahkan masuk. Baik, terima kasih Bu. Silakan duduk, Mbak. Makasih Bu. Ya. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Nama saya Ifah Bu. Mbak Iva. Mbak Iva kelas berapa, Mbak? Saya dari kelas 8C Bu. Dari kelas 8C. Bagaimana kabarnya Mbak Iva hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Berarti sehubungan dengan datangnya Mbak Iva ke sini, mungkin ada yang ingin dikonselingkan, Mbak Iva? Iya ada Bu. Oke. Mengenai permasalahan pribadi. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Iva sudah mengetahui apa itu konseling? Enggak tahu. Berarti Mbak Iva juga belum pernah melakukan konseling ya? Iya, ini baru pertama kali. Baik, baru pertama kali. Mungkin sebelum kita melakukan konseling, saya akan memberikan definisi secara singkat mengenai konseling itu sendiri ya Mbak Iva. Jadi, konseling ini adalah sebuah proses pemberian bantuan dari konselor terhadap individu yang membutuhkan bantuan atau kepada individu yang sedang mempunyai problem. Nah, di sini konselornya saya dan Mbak Iva sebagai kliennya, seperti itu ya. Dan tujuan dari konseling ini agar Mbak Iva bisa terbebas atau bisa keluar dari kecemasan dan ketakutan yang mungkin Mbak Iva alami, seperti itu. Apakah Mbak Iva setuju dengan itu semua? Saya setuju Bu. Baik, sebelumnya juga dalam konseling ini kita ada beberapa asas Mbak Iva yang seperti keterbukaan, kemudian juga ada asas kesukarelaan dan juga asas kerahasiaan. Jadi Mbak Iva tidak perlu takut dan tidak perlu cemas ketika akan membicarakan hal-hal yang membuat Mbak Iva ketakut, seperti itu. Iya Bu. Apakah Mbak Iva setuju? Saya setuju Bu. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang menjadi keluhan dari Mbak Iva sendiri? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu sering mimpi buruk. Awal mulanya ini seperti ini. Waktu dulu saya masih kecil, rumah saya ini sempat kerampokan. Nah, pada saat perampokan itu saya berada di kamar sendiri, sedangkan kedua orang tua saya ini di kamar yang berbeda. Pada saat perampok ini masuk, orang tua saya ini mengetahuinya. Kemudian kedua orang tua saya ini mencoba melakukan perlawanan, sampai pada akhirnya karena perampok ini marah, akhirnya perampok ini dengan sadisnya membunuh kedua orang tua saya Bu. Sehingga akhir-akhir ini saya sering sekali mimpi buruk tentang kejadian yang lalu. Juga saya takut akan orang yang memiliki ciri-ciri seperti perampok itu, baik itu yang berambut panjang, bertato, bertindik, dan yang lain sebagainya Bu. Baik Mbak Iva, saya sangat memahami bagaimana perasaan Mbak Iva dan apa yang Mbak Iva rasakan, tetapi apakah Mbak Iva benar-benar ingin untuk keluar dari rasa ketakut dan rasa cemas itu? Iya Bu, saya sangat ingin. Baik, ini sudah merupakan langkah yang baik Mbak Iva, karena Mbak Iva sendiri sudah sadar akan ketakutan dan kecemasan yang Mbak Iva alami, seperti itu. Nah, kemudian dalam konseling ini mungkin kita terbatas oleh waktu ya Mbak Iva, jadi mungkin kita bisa menggunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, seperti itu ya Mbak Iva? Iya Bu. Baik, selanjutnya mungkin ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Ada desensitisasi, seperti itu. Jadi dalam teknik ini Mbak Iva akan kita ajak untuk memberikan gambaran, untuk memikirkan bagaimana kejadian-kejadian yang membuat Mbak Iva ini cemas dan ketakutan. Apakah Mbak Iva setuju? Saya setuju Bu. Baik, dalam hal ini ada 3 tahapan Mbak Iva. Yang pertama ada tahapan ringan, kemudian ada tahapan sedang, dan ada tahapan berat. Apakah Mbak Iva setuju? Saya setuju Bu. Baik, jika Mbak Iva setuju, mungkin kita akan memulai dengan tahapan yang ringan terlebih dahulu. Mbak Iva boleh pejamkan mata. Kemudian Mbak Iva pikirkan dan gambarkan dalam otak Mbak Iva, dalam pikiran Mbak Iva itu kejadian di mana Mbak Iva sedang enak-enaknya tidur. Kemudian Mbak Iva mendengar suara kegaduhan. Sudah Mbak Iva? Oke, Mbak Iva boleh membuka matanya.
Boleh tarik nafas dulu Mbak Iva dari hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut. Apa yang Mbak Iva rasakan? Saya merasa ketakutan sekali karena teringat kejadian yang dulu, Bu. Baik, tidak apa-apa. Kita semua berproses perlahan demi perlahan ya Mbak Iva. Kemudian apakah kita bisa lanjut ke tahapan yang sedang? Bisa, Bu. Bisa, oke. Mbak Iva boleh menutup matanya lagi. Kemudian Mbak Iva bisa membayangkan ketika tadi Mbak Iva sudah tidur nyenyak, ada suara kegaduhan, dan Mbak Iva mengintip di celah pintu, ternyata sedang ada rampok di rumah Mbak Iva. Mbak Iva ketakutan, dan ternyata orang tua Mbak Iva juga bangun dan melakukan perlawanan. Sudah Mbak Iva, apakah sudah terbayangkan? Sudah. Apa yang Mbak Iva rasakan? Saya seperti merasa kembali ke kejadian yang dulu. Baik, Mbak Iva bisa menarik nafas lagi, dikeluarkan lewat mulut. Sebisa mungkin Mbak Iva tetap rileks ya. Oke, bagaimana? Apakah kita bisa melanjutkan lagi Mbak Iva? Insya Allah bisa. Baik, Mbak Iva bisa menutup mata lagi. Kita lanjut ke tahapan yang berat. Oke, Mbak Iva bisa membayangkan lagi bagaimana ketika Mbak Iva sudah tidur nyenyak, kemudian bangun karena ada kegaduhan, dan Mbak Iva melihat di celah pintu ternyata ada rampok dan orang tua Mbak Iva melakukan perlawanan, dan dari situ pula Mbak Iva melihat dengan kedua mata Mbak Iva sendiri perampok itu membunuh kedua orang tua Mbak Iva. Maaf Bu, saya tidak mampu untuk membayangkannya lagi. Iya, tidak apa Mbak Iva, kita coba perlahan-lahan. Mbak Iva bisa tarik nafas dulu. Coba dilakukan beberapa kali Mbak Iva agar Mbak Iva lebih tenang. Oke, bisa kita lanjutkan lagi Mbak Iva? Bisa. Baik, Mbak Iva bisa mulai memejamkan mata lagi. Kemudian bisa digambarkan lagi kejadian ketika orang tua Mbak Iva melakukan perlawanan terhadap perampok tersebut, dan Mbak Iva melihat perampok tersebut membunuh kedua orang tua Mbak Iva dengan kedua mata Mbak Iva sendiri. Apakah sudah bisa digambarkan Mbak Iva? Oke, bisa dibuka matanya Mbak Iva, kemudian tarik nafas terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan. Apa yang Mbak Iva rasakan? Saya merasa sangat ketakutan dan kembali terbayang-bayang kejadian dulu. Akan tetapi saya sedikit banyak sudah bisa mengontrol ketakutan saya. Baik, ini merupakan sebuah awal yang baik ya Mbak Iva, sebuah awal yang begitu baik ketika Mbak Iva sudah berani datang ke sini, kemudian menceritakan apa yang Mbak Iva rasakan. Kemudian kita bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang sedang Mbak Iva alami, seperti itu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita, dan ketika mungkin pada pertemuan kali ini belum begitu maksimal ya Mbak Iva mungkin bisa datang lagi ke konseling ini 2 kali seminggu supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Apakah Mbak Iva bisa? Insya Allah bisa Bu. Baik, mungkin ada yang ingin Mbak Iva sampaikan lagi? Mungkin sudah cukup itu. Baik Mbak Iva, karena ini sudah menjadi perubahan yang baik, Mbak Iva tetap semangat, tetap percaya sama diri Mbak Iva sendiri, jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Mbak Iva karena Mbak Iva mempunyai trauma seperti itu. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan saya ini. Saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Ya, sama-sama Mbak Iva. Saya juga senang sekali ketika Mbak Iva bisa datang ke sini dan berbicara kepada saya dan membicarakan apa yang sedang Mbak Iva alami. Iya. Baik, apakah ada yang ingin Mbak Iva sampaikan lagi? Mungkin sudah cukup itu Bu. Baik, jikalau sudah cukup mungkin Mbak Iva bisa kembali lagi ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Mbak Iva. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.